Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kegiatan hari ini kita servis di luar lagi ya, servis panggilan di rumahnya Pak Haji, dan ini rumahnya lumayan besar dan ada CCTV-nya juga ya. Nah ini dia telepon kemarin itu karena kompornya mengalami merah ya pada apinya, terutama bagian sebelah kanan. Tapi ibu Hajinya bilang, dia bilang, Mas sekalian saja dibongkar kompornya ya, dibersihkan dua-duanya. Oke, kalau yang sebelah kiri tadi apinya normal ya, sudah saya cek, dan ini juga kaki-kakinya sudah lepas juga ya, jadi cuman hanya ditempel begitu, tidak ada bautnya, dan nanti akan kita perbaiki juga. Oke, tapi sebelum itu yang paling terpenting adalah kita perbaiki dulu permasalahannya, yaitu api merah ya pada bagian api lilinnya. Dan ini masalahnya teman-teman biasanya itu disebabkan dari setelan angin. Yang pertama itu biasanya kurang pas, dan yang kedua biasanya pengaruh dari kotoran yang sudah menumpuk di bagian corong ya, karena ini dia biasanya menggunakan corongnya tuh corong cor-coran ya kalau untuk sunken kaca seperti ini. Dan ini untuk membuka covernya kalian mesti lepaskan dulu baut yang di atas ini, yang 4 biji ini ya, kita harus lepaskan di penyangga kacanya atau posisinya yang stainless ini ya. Ini ada 4 baut saja, bisa menggunakan ini, cuman hanya obeng bunga saja ya yang saya gunakan. Oke, sebelumnya juga saya mau ngucapin terima kasih juga buat kalian yang selalu support ya dengan channel ini, dan tonton terus videonya, simak sampai selesai ya supaya tidak gagal paham. Jadi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang sudah like saya ucapkan juga terima kasih, yang sudah komen tentunya juga saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini kita doakan bersama ya bisa terus eksis, dan yang paling penting tuh bisa gajian ya. Ini karena sudah lama juga saya konten ini belum terima gaji dari YouTube ya. Ya mudah-mudahan ini berkat doanya dan supportnya dari teman-teman bisa secepatnya gajian ya. Oke, nah kita lanjut ke pekerjaan kita teman-teman. Oke, kita buka dulu untuk bagian covernya. Ini bagian ini ya, ini di sini juga ada silikonnya, kalian mesti hati-hati. Dan biasanya nih kalau lama jarang dibongkar sudah melengket, jangan sampai putus ya. Kalau putus, nah itu sudah kalian lihat ya. Dan ini setelan anginnya ada terletak di bagian bawah kompor ini, tapi sudah saya setel, ternyata apinya malah tidak mau biru juga tetap ya. Berarti kemungkinan yang kedua itu terjadi kotor di bagian corongnya, dan harus kita lepaskan. Oke, tuh nih saya setel lagi ya, saya tes, saya putar-putar, tidak berpengaruh ya, apinya tidak berubah. Berarti kemungkinan besar memang ya betul seperti tadi yang saya katakan, kompornya mengalami kotor ya, karena ya begitu sudah. Ini akan kita lepaskan dulu selangnya, kita kasih turun di bawah. Ini memang karena pembukaannya agak sedikit ribet ya, soalnya ini tidak seperti kayak Rinnai, jadi bagian tungkunya itu menggunakan tungku cor yang pertama, dan yang kedua dia untuk peletakan tungku cornya ini menggunakan skrup atau baut, sehingga ini harus kita lepaskan dulu ya. Dan yang paling penting kita harus gunakan lap ya supaya tidak panas. Tuh ini sampai gosong juga di bagian api startnya ya. Merah ini juga memang kadang tidak menyenangkan ya buat ibu-ibu, karena di samping belangannya hitam-hitam, katanya panci-pancinya bisa hitam-hitam, dan yang kedua juga bisa membuat boros kepada gasnya. Karena apa? Masaknya jadi lama ya, karena apinya tuh kalau tidak biru itu proses pemasakan akan lebih lambat. Oke, kita buka dulu. Di sini juga ada 4 baut. Nah ini bisa kalian lihat ya, pasiennya sudah keluar. Dan ini buat ibu-ibu semua mungkin di rumah ya, atau bapak-bapaknya juga memang yang suka perawatan kompor. Ini kalau kompor kalian menggunakan yang sunken seperti ini harus perawatan sering cuci ya, karena tungkunya yang menggunakan cor. Ini saya colok-colok dulu menggunakan kabel juga, karena spoirnya ini dia spoirnya menggunakan spoir yang ini ya, apa, pipa. Jadi biasanya tuh ada sarang laba-laba di dalam yang membuatnya. Oke, kita lepaskan juga yang satunya lagi, karena ini kita akan cuci ya untuk bagian corongnya. Tuh ini kalau corong cor-coran seperti ini teman-teman atau bapak ibu sekalian harus rajin sering kalian cuci, karena kenapa dia dipakai ataupun tidak dipakai dia akan tetap
ini ya berpasir ya seperti itu. Jadi itulah yang akan menyebabkan penyebab utamanya sehingga api bisa timbul merah. Jadi kayak tadi ya, kalau susah di ini biasanya kalau memang sudah bersih dan masih merah itu cuma di setel-setelan anginnya sudah beres, dan ini memang tadi kita sudah setel seperti kalian lihat itu tetap apinya merah. Kita cuci, kita siram-siram saja ya menggunakan air, tuh sudah keluar semua pasirnya. Dan ini kalau dikumpulin ya bisa bikin rumah. Ada-ada aja ya masih ini. Oke. Nah, kita gosok dulu pakai spons kawat ya. Ya, siram-siram lagi. Ini yang sebelah sini ya, tungkunya sudah melengket, tidak bisa dilepas, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting pasirnya sudah keluar. Oke. Nah, kita ambil dan kita akan keringkan terlebih dahulu ya menggunakan lap. Oke. Nah, habis ini nanti akan kita tes kembali ya apakah apinya sudah bisa biru. Kalau bisa biru berarti ya percobaan kita berhasil, tapi kalau masih belum biru ya berarti ada permasalahan lain. Biasanya sih pengaruh juga kalau spoiler sudah terlalu besar lubangnya, memang ya seperti itu merah terus. Tapi ini sih sepertinya memang kompornya juga ya, kalau untuk bagian luarnya terawat, cuman mungkin biasanya kan kadang yang punya kompor takut kalau untuk bongkar-bongkar ya, karena mesti lepaskan baut. Mungkin kalau cuma hanya ngelap-ngelap bodinya ini mereka sering lakukan ya, karena saya lihat kompornya tuh bersih kinclong ya untuk bagian luar. Oke, kita tes kembali, kita coba pasangkan tungkunya ya. Nah, ini api tembaknya sudah ini juga ya, ada yang lambat kayaknya, kita bersihkan tadi. Oke, kita pasang corongnya. Nah, sekarang bisa kalian lihat ya apinya sudah berputar dan warna biru normal. Oke, tangannya belum saya pasang ya. Kita pasang dulu bahan-bahannya, dan ini masih ada airnya. Jadi itu yang bisa menimbulkan bercak-bercak merah itu karena basah. Oke, kita sudah tes tadi, apinya sudah normal dan kita akan pasangkan kembali ya, kita rakit kembali. Nah, jangan lupa juga ya kalau kalian mau meletakkan bautnya jangan sampai tercecer, karena baut-bautnya ini kecil-kecil. Jadi kalau biasanya tercecer lupa ya, seperti biasanya dulu yang saya lakukan begitu ya, nyari-nyari baut, akhirnya kebingungan ya karena bautnya sudah tercecer, karena kecil susah dilihat ya, apalagi kalau mata sudah mulai kalah. Oke, kita kasih kencangkan lagi di bagian belakangnya nih. Ini ribetnya tuh kayak gini aja dia. Beda kalau Rinnai kan cuma pakai kancingan saja dia untuk corongnya. Kalau kompor begini tuh pakai baut, pakai skrup, dan biasanya tuh kalau sudah lama ya, apalagi ini tidak terawat, biasanya sudah kropos, itu sudah melengket ya biasanya tungkunya itu, dan sudah susah dilepaskan juga. Jadi mesti nanti kalau sudah jarang dibuka untuk kompornya karena sering kena panas, itu biasanya dilepaskannya harus dengan pelatnya satu kali ya. Oke, kita pasang kembali. Oke, kita tes dan ya memang apinya sudah normal ya, kembali ke posisi seperti yang ibunya harapkan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tuh kompornya sudah biru dan apinya ini kencang banget, dan ini kalau memang dipakai memasak tuh hanya ya orang bilang di sini rabu-rabu saja, jadi cepat ya, hanya sebentar tuh api lilinnya normal. Ini yang sebelah kiri memang normal ya, cuman hanya kita bersihkan saja tadi. Oke, kita pasang kembali covernya untuk kacanya, dan ini kalian mesti hati-hati ya, karena kaca ini ya rawan, kalau jatuh sudah pecah ya sudah, tidak ada gantinya lagi, karena tidak ada jual, cuma hanya kacanya saja. Oke, jadi mesti hati-hati kalau bongkar. Dan ini untuk pasang ini juga kalian harus diperhatikan juga ya, untuk bagian stainlessnya ini untuk penyangga tungkunya. Jadi pasangkan seperti semula. Nah, kalau kalian ragu-ragu, lebih baik kalian buat videonya ya pada saat pembongkaran, supaya kalian tidak lupa lagi pada saat masang. Karena kebanyakan biasanya cuman bisa bongkar, akhirnya pasang kembali sudah bingung ya, itu sering kejadian seperti itu. Jadi lebih baik kalau kalian ada videonya kan bisa diputar ulang ya kalau lupa. Oke, tapi kalau ini sih ya servisnya masih terbilang ringan ya, tidak bongkar bagian mesin, hanya corong saja bermasalah. Tapi terkadang ya itu tadi ya, karena biasanya faktor ketakutan juga, karena memang tidak tahu
jadi tidak berani untuk membongkar ya. Padahal sebenarnya masalahnya ya cuman hanya sepele, cuman hanya kotor saja kalau untuk kompor merah yang kejadian seperti di video ini. Dan ini memang kompor ini sudah lama sebenarnya, cuma mungkin karena jarang dipakai memasak juga dalamnya masih ke dalam kondisi mulus. Oke, kita sudah tes dan apinya sudah normal kembali. Oke, kita gosok-gosok sedikit ya, karena ini ada lemak-lemak yang menempel. Kita lap-lap, kita pasang kembali tungkunya, dan ini ya tetakannya. Tetakannya memang kuat ya, menggunakan besi ya. Oke, kita hidupkan kembali ya, kompornya sudah normal kembali teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah ngikuti dari awal sampai akhir. Semoga rezeki kalian tambah bertambah sehat, yang paling penting ya.